Ini adalah lesung batu ajaib. Cukup masukkan beras ke dalamnya dan tumbuk beberapa kali. Langsung dapat nasi yang tak ada habisnya. Kemudian mereka memasukkan gandum lagi. Seperti yang diharapkan, tumpukan biji gandum muncul dari dalam. Hanya karena lesung batu ini datang dari langit. Ini adalah alat khusus dari 2 ekor kelinci yang digunakan untuk membuat obat. Dalam proses rebusan, salah satu kelinci secara tidak sengaja menembakkan obat ke kelinci giok lainnya. Kelinci giok dengan marah melemparkan matanya yang putih. Kemudian pukul kepala kelinci lainnya dengan halu. Kelinci lainnya juga membalasnya, segera memilih untuk melawan. 2 kelinci giok bertarung di bulan. Sambil memukul lesung, kedua kelinci giok itu jatuh dari wajahnya juga. Lesung batu langsung menembus awan 9 langit. Akhirnya jatuh ke puncak gunung. Lesung batu setelah bersentuhan dengan tanah kehilangan cahayanya. Berubah menjadi lesung batu besar biasa. Saat ini, kedua bersaudara itu sedang mencari kayu bakar. Tepat pada waktunya ke gunung ini. Masing-masing memakai penyangga kayu, berharap mendapatkan sedikit lebih banyak kayu bakar. Namun kedua bersaudara itu tidak cocok sebelumnya. Setiap orang membawa peralatan dan kemudian berpisah. Sang adik tidak bisa mengumpulkan kayu bakar. Dia hanya bisa memungut daun-daun yang berguguran di tanah. Adapun saudara laki-lakinya, dia dengan marah memukul tanah, mengeluh bahwa kayu bakar di gunung telah habis. Ketika tiba-tiba seekor kelinci muncul tidak jauh dari sana. Mereka adalah kelinci giok yang baru saja jatuh dari bulan. Masih saling mencela karena ramuan itu. Pria itu melihat ini dan mengejarnya. Dikejar ke tempat kosong dan kehilangan jejak. Sementara pria itu masih melihat sekeliling. 2 kelinci giok melompat keluar dari rerumputan lagi. Begitu pria itu melihat ini, dia mengambil tongkat itu dan mengejar kedua kelinci giok itu. Dalam hatinya, hari ini saya bisa membuat daging kelinci bakar. Jeritan saudara itu menyebar ke seluruh gunung. Begitu saudaranya mendengarnya, dia segera meletakkan alat di tangannya dan mengejarnya. Kedua bersaudara itu mengejar kelinci giok ke puncak gunung. Lihat jalan di depan. 2 kelinci giok melompat ke lesung batu. Kedua bersaudara itu dengan hati-hati mendekati lesung batu raksasa itu. Hanya takut kelinci di dalamnya akan kabur. Tapi ketika mereka berdua mengintip kepala mereka, hal-hal aneh terjadi. Kedua kelinci hidup itu tiba-tiba menghilang. Apakah mereka terbang dari sayap mereka? Tapi kakakku tidak berpikir begitu. Dia mengalihkan perhatiannya ke lesung batu ini. Tidak ada yang istimewa, namun bentuk dan pola ini sangat jarang. Kedua bersaudara itu bernegosiasi untuk membawa benda hitam ini pulang. Juga dianggap menutupi kekurangan kayu bakar. Sesampainya di rumah, ibu dan adik laki-laki saya sangat penasaran dengan lesung batu raksasa ini. Adiknya membuat halu kayu di tempat yang cocok dengan lesung batu. Digunakan untuk membuat makanan untuk dimakan. Tetapi setelah halu kayu selesai, adik laki-laki itu ingin ibunya membuatkannya nasi untuk dimakan. Tetapi hanya ada sedikit nasi yang tersisa di rumah. Dan dia harus beternak ayam untuk bertelur. Tetapi dia harus menghadapi pemandangan putranya yang menangis di tanah. Ibu hanya bisa mengeluarkan nasi sisa dari rumah. Dan menuangkannya ke lesung batu itu. Lalu menumbuknya di dalam dengan halu. Setelah berasap putih, lesung tidak bisa berhenti. Ini seperti diare. Butiran beras tidak bisa berhenti menyembul keluar dari dalam. Melihat setumpuk beras sebesar gunung. Semua orang terperangah kaget. Tidak berani percaya apakah ini benar. Lalu wanita itu menuangkan jelai ke dalamnya dan menumbuknya beberapa kali. Butir gandum emas lainnya menyembur keluar dari dalam. Karena untuk menguji kesaktian lesung batu itu lagi, mereka memasukkan koin ke dalam lagi. Hati mereka berdebar. Segera muncul setumpuk besar uang. Mereka masih melihatnya dengan bingung. Masih ada hal yang begitu baik di dunia. Mereka setelah ini menjadi kaya. Mengubah rumah daun mereka menjadi rumah mewah. Menjadi orang terkaya di kota. Namun kekayaan selalu terjalin dengan nafsu. Kedua bersaudara itu mulai mendiskusikan kepemilikan mortir itu. Keduanya ingin mengambil lesung batu itu sebagai milik mereka. Kakakku bilang dia yang pertama kali menemukan lesung batu. Seharusnya ini milikku. Tetapi saudara laki-laki saya mengatakan bahwa lesung batu itu saya bawa. Harus menjadi milikku. Kedua bersaudara itu tidak menyerah pada siapapun. Berjuang dari siang hingga malam. Segera insiden itu menyebar di kota kecil. Semua orang di kota datang untuk melihat lelucon mereka. Karena tidak membiarkan masalah ini terus bergejolak.
Kepala desa secara pribadi datang untuk membantu mereka memecahkan masalah pembagian batu lesung. Dia meminta kedua bersaudara itu untuk berbicara secara bergiliran. Namun dihadapkan pada situasi di mana mereka masing-masing memiliki pendapat. Gubernur memanggil pekerja untuk datang. Biarkan mereka memecahkan batu lesung menjadi dua. Begitulah menjadi adil. Kedua bersaudara itu juga tidak mengeluh tentang hal ini. Tukang batu perlahan mendekati batu dengan palu besar dan paku baja. Perbaiki paku baja di atas. Lalu angkat palu. Gunakan kekuatan untuk memukul. Cahaya biru cemerlang bersinar dari dalam. Dan asap tebal muncul di sekeliling. Saat asap menghilang, lesung batu besar di tanah menghilang dari pandangan. Kedua bersaudara itu buru-buru mencari di tanah. Saat ini, gubernur mengatakan bahwa lesung batu itu awalnya adalah harta karun di langit. Namun sayangnya jatuh ke dunia manusia. Itu mungkin memberi harapan kepada orang miskin. Tetapi kalian berdua setelah mendapatkan batu lesung, tidak hanya tidak puas, tapi juga ingin menikmati jalur sendiri. Kedua bersaudara itu langsung menyesali perbuatan mereka begitu mendengarnya. Ternyata lesung batu itu berubah menjadi dua kelinci giok. Mereka harus memulihkan mortar batu rebusan. Namun setelah melewati ini, saudara-saudara menjadi mengerti bahwa kekayaan hanya bisa diraih melalui kerja keras mereka sendiri.